الفاتحة المؤلف الأكبر وشيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد السقاف وشيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي الحبيب عبد الرحمن السقاف وشيخنا مربي أرواحنا يهدي الدين بن بالخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-furudul muqaddarah ada yang pertama an-nisfu, yang kedua al-rubu', yang ketiga al-thumun, yang keempat al-thulutsan, yang ketiga yang kelima as-sudus, yang keenam as-sudus. Yang pertama an-nisfu berapa orang? 5. Yang pertama az-zawj, yang kedua bintus sulbiyah, yang ketiga bintul ibni, yang keempat al-ukhtus syaqiqah, yang kelima al-ukhuwah. Az-zawj syaratnya 1, yaitu tidak ada apapun waris. Syafa al-far'u waris ibnu ibni wa insafal al-bintu bintul ibni wa insafal. Yang kedua bintus sulbiyah syaratnya berapa? 2. Yang pertama tidak ada mu'asib, yang kedua tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Ibnu sulbi. Jika ada mu'asibnya maka lidhakari mithlu hadzil unthayain. Yang kedua adalah tidak ada siapa mu'athirnya bintus sulbiyah lainnya. Yang ketiga adalah bintul ibni. Syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada atau wujudul aqrab minha. Yang kedua tidak ada mu'assir. Yang ketiga tidak ada mu'athir. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka bintul ibni mahjub. Apabila ada al-bintus sulbiyah maka as-sulus takmilatan lis-sulusan. Apabila ada 2 anak perempuan kandung atau lebih maka yukir anak kecuali ada qarib barat. Siapa qarib barat? Ibnul ibni. Yang berikutnya tidak ada mu'asib. Siapa mu'asibnya? Ibnul ibni. Jika ada mu'asibnya maka bisa dari mu'asib. Yang ketiga tidak ada mu'athir. Siapa mu'athirnya? Bintul ibni lainnya.
Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhtus syaqiqah. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada fardun waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada mu'assib, yang keempat tidak ada mu'assir. Yang pertama apabila ada anak laki-laki maka mahjub hirman. Apabila ada anak perempuan satu orang atau lebih maka asabah mal. Apabila ada ayah maka mahjub hirman. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-ukhtus syaqiqah. Jika ada mu'assibnya maka yang berikutnya tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Al-ukhtus syaqiqah lainnya. Yang kelima adalah al-ukhut. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada satu orang pun saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'assib, yang kelima tidak ada mumathil. Apabila ada al-ibnu maka mahjub. Apabila ada anak satu perempuan lebih maka asabah mal. Apabila ada ayah maka mahjub hirman. Apabila ada al-akhus syaqiq maka mahjub hirman. Apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka as-sulus takmilatan. Apabila ada dua orang saudara kandung perempuan atau lebih maka mahjub hirman. Kecuali ada al-akhbar. Siapa akhbaran? Al-akhir. Yang berikutnya tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-akhir. Jika ada mu'assibnya maka kita ini mu'assib. Yang berikutnya tidak ada mumathil. Siapa mumathilnya? Al-ukhut ya lainnya. Yang berikutnya adalah al-rubu. Berapa orang al-rubu? Yang pertama adalah az-zawj, yang kedua az-zawjah, al-zawjah. Az-zawj syaratnya berapa? Ada fardun waris. Az-zawjah syaratnya berapa? Tidak ada fardun waris. Yang berikutnya adalah az-zawj. Berapa orang? Az-zawjah, al-zawjah. Syaratnya berapa? Yaitu ada fardun waris. Yang berikutnya adalah al-thulutsan. Berapa orang al-thulutsan? Yang pertama bintas sulbiyah fa'aksar, yang kedua bintas ibni fa'aksar, yang ketiga al-ukhtani syaqiqatani fa'aksar, yang keempat al-ukhtani bintas sulbiyah fa'aksar. Syaratnya berapa? Tidak ada mu'assib. Jika ada mu'assibnya maka bintal ibni fa'aksar. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada waladun aqrabu minha, yang kedua tidak ada. Apabila ada al-ibnu maka mahjub hirman. Apabila ada al-bintu maka as-sudus takmilatan. Apabila ada dua orang anak perempuan atau lebih maka mahjub hirman. Kecuali ada ibnu ibni. Yang berikutnya adalah tidak ada. Siapa mu'assibnya? Ibnu ibni. Jika ada mu'assibnya maka kita mu'assib. Yang berikutnya adalah syaratnya berapa? Tiga. Yang pertama tidak ada fardun waris, yang kedua tidak ada, yang ketiga tidak ada mu'assib. Apabila ada al-ibnu maka mahjub hirman. Apabila ada satu orang perempuan lebih maka asabah mal. Apabila ada ayah maka mahjub hirman. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Syaqiq. Jika ada mu'assibnya maka yang berikutnya adalah tidak ada al-ukhtani ya fa'aksar. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada fardun waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada satu orang pun saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'assib. Apabila ada al-ibnu maka mahjub hirman. Apabila ada al-bintus sulbiyah atau lebih dari satu maka asabah mal. Apabila ada ayah maka mahjub hirman. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akh lil-akh. Jika ada mu'assibnya maka yang berikutnya adalah tidak orang itu saudara orang sekandung. Apabila ada al-akhus syaqiq maka mahjub hirman. Apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka as-sudus takmilatan. Apabila ada al-ukhtan syaqiqatani fa'aksar maka mahjub hirman. Kecuali ada akhwat. Siapa akhwat? Al-akh lil-akh. Yang berikutnya adalah al-thuluth. Berapa orang al-thuluth? Yang pertama al-um, yang kedua adalah al-ikhwah atau al-akhwat dari al-um. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada fardun waris, yang kedua tidak berbilang saudara sekandung seperti seibu. Yang kedua adalah al-ikhwah atau al-akhwat dari al-um. Syaratnya berapa? Tidak ada aslun dzakarun, tidak ada fardun waris. Siapa aslun dzakarun? Al-ab, al-jad wa al-ala. Fardun waris al-ibnu, ibnul ibni wa insafar, al-bintu, bintul ibni wa insafar. Yang berikutnya adalah
As-sudus berapa orang? 7. Yang pertama al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima bintul ibni fa'aktar, yang kelima al-ukhut al-fa'aktar, yang keenam al-akh al-ukhut lil-um, yang ketujuh apa ya? Yang pertama adalah al-ab, syaratnya berapa? Yaitu ada far'un waris. Rinciannya apabila ada anak laki-laki maka al-ab mendapatkan bagian 1 kali bagian as-sudus saja bil fardhi. Apabila anak perempuan maka 2 kali bagian. Pertama as-sudus bil fardhi, yang kedua bil ta'sibi. Yang berikutnya adalah al-jad, yaitu sama dengan al-ab. Yang menghalangi jad min jihadil ab adalah al-ab. Yang berikutnya adalah al-um. Syaratnya berapa al-um? Yang pertama ada far'un waris, yang kedua berbilang saudara sekandung seberapa kursi. Al-jaddah, yang menghalangi jaddah min jihadil ab, al-ab, al-um, al-jaddah minha. Yang menghalangi jaddah min jihadillah, al-um, al-jaddah minha. Yang berikutnya adalah bintul ibni fa'aktarnya berapa? Yaitu bersamanya ada 1 orang anak perempuan sekandung. Yang berikutnya al-ukhut lil-akh, syaratnya berapa? Yaitu bersamanya ada 1 orang saudara perempuan sekandung. Yang berikutnya adalah al-akh atau al-ukhut lil-um, syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada asal dzakarun, yang kedua tidak ada siapa asal dzakarun, al-ab, al-jad, wa in ada. Penulis al-bintu bintul ibni wa al-bintu bintul ibni wa insafan, wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala az-zirkhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi. Qala al-muallif hafizahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Babul asabati. Ini bab mengenai tentang asabah. Al-asabatu man laisa lahu nasibun muqaddarun. Asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum syara. Yang kemarin yang tadi disebutin an-nus, kemudian ar-rubu, kemudian al-thumut, kemudian al-thulutsan, kemudian as-sulus, kemudian as-sudus. Jadi orang yang tidak memiliki bagian tersebut disebut dengan al-asabah. Wa tanqasimu ila thalathati aqsamin. Asabah ini terbagi 3 bagian. Al-qismul awwalu al-asibu bi nafsih. Yang pertama adalah al-asib bi nafsih, orang yang mengasabahkan dirinya. Ay bidatihi la bi wasitati ghairihi, dengan sendirinya, tidak dengan perantaran orang lain. Jadi al-asib bi nafsih, dia adalah orang yang mengasabahkan dirinya, tidak dengan perantaraan orang lain. Siapa itu al-asib bi nafsih? Wa huwa alladhi idza wujida akhadha jami'al mali idzan farada. Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Al-asib bi nafsih, kalau sendirian saja, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Wa baqiyatul mali ba'da akhdhi dawil furudi furudahum. Dan al-asib bin nafsi akan mengambil sisa dari harta warisan setelah dzawul furud, setelah ashabul furud, setelah ahlul furud mengambil masing-masing bagiannya. Bagi-bagi, ada sisanya. Maka inilah sisanya untuk al-asib bin nafsi. Nah kemudian, siapa saja yang disebut dengan al-asib bin nafsi? Yang pertama, al-mu'tiqah minan nisa'i. Yang pertama itu perempuan yang memerdekakan budaknya. Dia punya budak, kemudian dimerdekain, kemudian budaknya meninggal dunia, tidak ada urutan yang mereka sudah sebutkan ya. Yang ada hanya al-mu'tiqah dan nisa saja, maka dialah yang disebut dengan al-asib bin nafsi, itu dapat bagian dia. Yang kedua, wa jami'ud dzukuri, semua laki-laki. Pokoknya semua laki-laki adalah al-asib bin nafsi. Semua laki-laki adalah al-asib bin nafsi. Illa az-zawja, kecuali pertama az-zawj, suami bukan. Yang kedua, wal akhali ummin. Yang kedua, saudara laki-laki yang seibu juga bukan.
Jadi az-zawj suami, dia bukan al-asib bin nafsi. Yang kedua, saudara laki-laki seibu juga bukan al-asib. Kenapa demikian? Keduanya bukan al-asib bin nafsi, fahuma min ahli furudi lil asabati. Keduanya termasuk daripada ahlul furud, dawul furud, ashabul furud. Az-zawj jika tidak ada far'un waris, maka dia mendapatkan bagian nisfu. Jika ada, maka mendapatkan bagian rubu. Al-akh lil-um as-sudus. As-sudus. Maka apabila tidak ada asrul zakarun, tidak ada far'un waris, maka dia bukan al-asib bin nafsih, tetapi disebut dengan ashabul furud, zawul furud atau ahlul furud. Ringkasnya bagaimana? Dom itu ringkasnya, catatan ringkasan, dzul wala'i, orang yang memiliki budak. Dia punya budak, dzul wala disebutnya al-wala, perbudakan. Yang kedua, wa dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi untha. Laki-laki yang dekat yang tidak bersambung kepada mayit dengan perempuan. Jalurnya laki-laki semua. Tidak ada perempuan. Maka inilah yang disebut dengan al-asib bin nafsi. Ringkasnya itu, dzul wala wa dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi untha. Kalau ada perempuan satu, maka bukan al-asib bin nafsi, bukan. Nih, ada laki. Kemudian atasnya perempuan, atasnya laki. Berarti bukan apa dia? Al-asib bin nafsi, karena ada terhubung dengan perempuan. Jadi yang disebut al-asib bin nafsi ringkasnya adalah dzakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi untha. Nah sekarang kalau seandainya semua kumpul bagaimana? Al-asib bin nafsi semuanya ada. Ada paman, ada saudara sekandung, ada saudara yang sebapa, ada anak lagi, ada kakek, kumpul semua. Nah ini bagaimana menentukan siapa yang menjadi al-asib bin nafsi? Wa idza tama'a aktsaru min syakhsin min al-asabati, kalau seandainya lebih dari satu orang dari al-asabah, yakni al-asib bin nafsi, fal warithu wal muqaddamu jihatan, maka yang pertama orang yang mendapatkan harta warisan yang didahulukan adalah yang dari jihad, jalur dulu. Tumma qarabatan, yang kedua dari qarabah, kekerabatan, kedekatan. Tumma quwwatan, yang ketiga dari jalur kekuatan. Ini itu urutannya. Pertama jihad, jalur. Yang kedua qarabah, kekerabatan, kedekatan. Yang ketiga quwwah, kekuatan. Nah sekarang yang dibilang al-asib bin nafsi dari jalur itu bagaimana tuh? Ketentuan dalam hukum syarak. Yang pertama al-bunuwah. Pertama adalah al-bunuwah. Siapa al-bunuwah? Al-ibnu, ibnul ibni, insafa'adu. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Dia disebut dengan al-bunuwah. Yang kedua adalah al-ubuwah. Siapa al-ubuwah? Al-ab, abul ab, wa in ala. Ayah, bapaknya ayah berarti kakek, dan seterusnya ke atas. Itulah yang disebut dengan al-ubuwah. Yang ketiga, tummal jududah. Yang kedua, tummal jududah wal ukhuwatu, dari jalur kakean dan dari jalur kesaudaraan. Itu siapa itu? Al-jad, abul jad, wa in ala. Kakek, bapaknya kakek terus ke atas. Kemudian dari jalur ukhuwah, dari jalur kesaudaraan. Siapa itu? Al-akhus syaqiq, kemudian al-akh lil-ab, kemudian udah al-akhus syaqiq, kemudian al-akh lil-ab. Jadi jalur ukhuwah adalah al-akhus syaqiq, kemudian al-akh lil-ab. Yang keempat, summa banu ukhuwah, kemudian anak-anak dari kesaudaraan. Siapa itu? Ibnul akhis syaqiq, kemudian ibnul akh lil-ab, wa in safa'adu. Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, terus yang ke bawah tuh. Kemudian siapa lagi? Tumbal umumah, dari jalur siapa itu? Kepamanan tuh. Siapa? Pertama al-ammus syaqiq, yang kedua al-am lil-ab, yang ketiga ibnul ammis syaqiq, yang keempat ibnul am lil-ab, wa in safa'atu. Pertama paman sekandung, kita punya bapak, dia punya abang atau adik yang sebapak seibu, disebut dengan al-ammus syaqiq. Yang kedua adalah paman yang sebapak, kita punya bapak,
punya saudara abang atau adik tapi hanya sebapak saja, maka disebut dengan paman yang sebapak. Nah, bawahnya terus siapa itu? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Yang ketiga, yang keempat, sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Paman kita punya anak laki-laki, paman yang sekandung. Nah, itulah yang disebut dengan ibnul ammi syaqiq, sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Atau paman kita yang sebapak, dia punya anak laki-laki, itulah yang disebut dengan ibnul amdil ab, yaitu anak laki-laki dari paman yang terus ke bawah tuh. Yang keenam, dzummal wala'u, baru kemudian siapa itu? Al-mu'tiqah. Jadi urutannya belakangan tuh. Udah semua habis, nggak ada, yang tinggal hanya dia, maka dialah yang mendapatkan bagian harta warisan yang disebut dengan al-asib nafsi. Kalau ada bunuah, ada ukhuwah, nggak dapat. Ada jududah, ada ukhuwah, ada ummah, nggak dapat. Kalau semua udah nggak ada, baru dapat tuh al-wala, atau disebut dengan al-mu'tiqah minan nisa. Jadi belakangan. Yang paling akhir tuh baitul mali, kemudian baitul mal, sekarang mulai nggak ada. Nah, rinciannya bagaimana tuh? Kan tadi yang didahulukan dari jihah, jalur. Yang kedua dari qarabah, kekerabatan. Yang ketiga dari kuwah, kekuatan. Fal jihatul muqaddamatu tahjubu man ba'daha. Jihah yang didahulukan itu menghalangi yang setelahnya. Jihah, jalur yang didahulukan itu menghalangi jalur yang setelahnya. Contoh, kal akhi yahjubul amma, saudara laki-laki itu menghalangi paman. Ini ada al-asib bin nafsi, ada al-akhus syaqiq misalnya, ada saudara laki-laki yang sekandung. Kemudian juga ada al-amus syaqiq, paman yang sekandung. Nah, ini siapa yang dapat? Itu siapa itu? Al-akhus. Kenapa demikian? Karena jalurnya dua mana tuh? Al-ukhuwah dulu. Al-ukhuwah, kalau belum apa? Al-ummah yang kelima, al-ukhuwah yang ketiga, al-ummah yang kelima. Maka inilah yang disebut dengan afal jihatul muqaddamatu. Atau ada anak laki-laki yang sekandung, kemudian ada paman yang sekandung. Siapa yang dapat tuh? Laki-laki sekandung. Kenapa demikian? Nah, jihadnya di luar siapa? Anak laki-laki yang sekandung. Atau ada kakek nih, ada kakek, terus ada juga keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Al-asib bin nafsi, ada kakek, kemudian ada keponakan laki-laki dari saudara. Nah, siapa yang dapat tuh? Kakek. Kenapa demikian kakek? Karena jihadnya duluan kakek, baru kemudian keponakan dari saudara laki-laki yang sekandung. Terus seperti itu ya. Jadi yang terluka jihad, yang terluka yang bisa menghalangi jihad yang setelahnya. Jadi nggak bisa dia. Oh, saya kan ala asib bin nafsi. Iya, tapi nanti ada urutannya itu. Agama yang ngatur. Kayak ada orang pengen bagi sama harta warisan, nggak bisa. Tetap harus diapain? Bagi-bagi secara hukum syara, selesai nanti. Nah, abang atau adik yang dapat kegedean hadiah kepada perempuan, saudara perempuan yang dapatnya kecilan tuh. Jadi bentuknya bukan faraid tapi apa? Hadiah. Setelah masing-masing mengambil harta warisannya, dapat masing-masing megang, ketahuan berapa jumlahnya. Nah, masing-masing dengan sukarela menghadiahkan, tidak dengan nominal yang ditentukan sekali lagi itu. Jadi nggak bisa. Lagi diangkat sekian dan nggak boleh itu. Jadi sekasihnya aja udah hadiah tuh. Dikasihin dari laki-laki si abang atau si ada laki-laki yang mendapatkan bagian 2 kali bagian daripada perempuan. Tapi mesti lebih ngerti si abang atau ada yang laki-laki itu gimana caranya biar apa? Nggak ada kecemburuan dalam keluarga tuh. Artinya samain aja udah. Kan bukan duit kita, bukan harta kita, harta bapak kita. Kan tuh hadiah dari bapak kita. Karena orang kan untuk pakai situ. Enggaknya duit dia, misalkan harta dia kan nggak capek, nggak kerja, nggak dagang, nggak usaha, atau kan harta dari bapak, dari kakeknya.
Ini sudah bingung makanya ada orang berebutan warisan. Padahal kan bukan harta dia. Gimana harta dia? Ini kan harta orang lain masih apa? Berebut, berantem. Suka bingung, orang akal sehatnya hilang gara-gara harta. Itu orang akal sehatnya hilang gara-gara harta. Imannya malah nggak dipikirin. Dia ngerti nggak begitu. Dia ngerti cara hukum agama dihitung dulu. Ini perempuan kotor. Pokoknya saya pengennya bagiannya sama. Iya, silahkan. Tapi itu perlu cara hukum syara ini. Laki-laki 2 kali bagian, perempuan udah fix, selesai perhitungannya, tahu masing-masing bagiannya. Nah, si abang lagi, si adek lagi ngasih tuh bagian dia biar semuanya bagiannya kan jadi sama semua rata. Itu yang diperbolehkan. Kalau langsung nggak bisa, nggak boleh, haram hukumnya, melanggar hukum syara. Kan yang buat bukan manusia, yang buat bukan Rasulullah, yang buat bukan para ulama, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berani dengan hukum Allah. Fa ini stawatil jihadu. Kalau jihadnya sama-sama jihadnya, quddimal aqrabu darajatan, yang didahulukan yang paling dekat derajatnya, peringkatnya itu. Contoh siapa? Kabni akhin li abin muqaddamun ala ibni akhin li syaqiqin. Ada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Yang kedua ada cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Ada 2 nih al-asib bin nafsi. Yang pertama keponakan laki-laki dari saudara yang sebapak. Yang kedua ada cucu laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung tuh. Gimana tuh? Peringkatnya yang lebih dekat yang mana tuh? Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak tuh. Sekalipun kayaknya lebih dekat siapa itu? Yang sekandung. Cucu jauh, keponakan. Maka yang dapat bukan cucu, tapi ponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Kenapa demikian? Karena dia lebih dekat apanya? Peringkatnya atau derajatnya. Kemudian yang ketiga, fa inistawat darajatuhuma. Kalau sama peringkatnya, quddimal aqwa, didahulukan yang lebih apa? Yang lebih kuat. Contohnya siapa? Ka akhir syaqiqin, seperti saudara laki-laki yang sekandung. Fa huwa muqaddamun ala akhir li abin, didahulukan atas saudara laki-laki yang sebapak. Ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki yang bapak. Yang lebih kuat mana itu? Yang sekandung lebih kuat, itu aqwa. Li'annal awwala aqwa. Yang pertama saudara laki-laki sebapak lebih apa? Yang sekandung lebih kuat daripada saudara laki-laki yang sebapak. Ada paman sekandung, ada paman sebapak. Siapa yang dapat? Paman sekandung. Kenapa demikian? Lebih kuat paman yang sekandung. Begitu. Kalau sama-sama peringkatnya. Kemudian wa idan fawada, kalau sendirian, al-asibu binafsihi, al-asib binafsi sendirian, nggak ada siapa-siapa itu. Ailam yujad ahadun min ahdil fardi, tidak ada satu orang pun dari al-farad. Fayakhudhu jami'at tarikati, maka al-asib binafsi mengambil semua harta warisannya. Yang ada cuma anak laki-laki sekandung, yang lainnya nggak ada udah. Yang dibilang dhawul furud, yang dibilang ashabul furud, yang dibilang al-furud sama sekali apa? Nggak ada. Yang ada cuma anak kandung laki-laki. Maka yang dapat siapa itu? Udah dia doang. Atau yang ada cuma paman sekandung. Yang kan nggak ada semua, udah meninggal semua. Siapa yang dapat? Paman yang sekandung. Tuh begitu tuh kalau itu. Dicari itu. Dari jalur laki itu yang dibilang ad-dzakarun qaribun lam yumkin ilal mayyiti unta. Wa idza kana ma'ahu dzul fardin, kalau bersama al-asib bin nafsi ada dzul farad, ada ashabul furud, ada ahlul furud,
akhadha baqiyatal mali in fadula syai'un minhu, maka dia mengambil sisa harta warisan jika ada lebihnya. Kemarin yang keterangannya dia. Wa illam yafdul syai'un min tarikati, kalau tidak ada lebihnya dari harta warisan, saqatal asibu bi nafsihi, maka al-asib bi nafsihi gugur, tidak mendapatkan harta warisan. Jadi kalau udah habis, maka al-asib bi nafsihi tidak mendapatkan harta warisan, kecuali pada masalah apa? Illa fil mas'alatil mushtarakati, kecuali pada masalah al-syarakah. Wallahu a'lam bishawab.